Yeremia berkata, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan benar. Catatan mengenai kerahiman ilahi ini sebetulnya sudah lama ya. Ini adalah perpaduan dari dua sosok terkenal. Yang pertama adalah Santo Yohanes Paulus yang kedua, atau Paus Yohanes Paulus kedua, dan yang kedua adalah Santa Faustina, pasti ya, yang mendapat penampakan Yesus dengan gambar seperti yang kita kenal, dengan cahaya yang berasal dari sekitar dadanya begitu. Suci sering dituliskan bahwa orang dengan usia lanjut misalnya harus dipenuhi dengan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu salah satu yang disebut bijaksana adalah mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang rahim, Allah yang baik itu. Caranya gimana? Ya melalui kita, melalui penampakan kita. Orang-orang dari kerahiman ilahi harus tahu menampilkan dirinya sebagai Allah yang rahim. Saya kasih contoh ya. Ada satu pelajaran yang langsung ketika kami menjadi seorang imam, ada satu pelajaran yang langsung harus mempraktekkan kerahiman ilahi, dan itu tidak diketahui oleh umat. Pada saat kami memberikan sakramen pengakuan atau sakramen pengampunan dosa. Jadi semua romo sebetulnya sikapnya itu seperti Bapak. Misalnya ketika menerima itu ngomongnya, cepat, rasa suwe-suwe, kira perbu, itu nggak boleh, nggak cocok. Waktu kami dites dulu, kebetulan saya itu yang mengetes pada saat terakhir, ujian akhir itu adalah Monsinyur ini, Monsinyur Rubiano. Nilai saya nggak bagus-bagus amat, mepet lah, pokoknya 80 aja gitu ya. Udah masuk A tapi A bawah gitulah, bukan yang super-super. Saudara-saudari, marilah kita sekarang menyampaikan kepada Tuhan di dalam hati kita satu hal saja. Saya ingin di hari ulang tahun kita ini, kita katakan di dalam hati, tidak usah disampaikan, di dalam hati. Kelemahan kita yang sering membuat kita sulit untuk menjadi tanda kehadiran kerahimannya. Selanjutnya, kita ingat apa yang kita punya, tetapi selama ini belum kita ekspresikan, belum kita keluarkan, padahal itu bisa menjadi tanda kebaikan Tuhan. Misalnya, sebenarnya saya seorang yang lama, sebenarnya saya seorang penasihat, sebenarnya saya bisa melakukan ini atau itu, tetapi itu belum kulakukan. Mari kita temukan kebaikan kita dan kita memohon kepada Tuhan supaya kita mampu dan mau mewujudkan kebaikan itu lewat pergaulan kita sehari-hari. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yaitu jalan pengampunan dan kasih, agar mereka makin menampakkan wajah kerahiman. Kami mohon. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus.
Kami mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Bapa yang baik, berkatilah gambar suci dan juga benda rohani yang akan kami pakai untuk berdoa ini. Semoga ini menjadi tanda kehadiran-Mu dan Kau memberkati, hadir, serta mewujudkan doa-doa pengharapan mereka yang baik dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Video.